Assalamualaikum. Nah, jadi gini ya teman-teman. Sampai ini. Nah, jadi kita akan bahas pembayang ya. Nah, fungsi pembayang untuk tanaman kopi. Oke. Nah, jadi intinya gini ya. Saya pernah bahas juga ya masalah pembayang itu di video pendek atau video short saya ya. Nah, fungsi pembayang itu sebenarnya untuk meningkatkan unsur nitro, nah gitu ya. Jadi pembayang itu baiknya digunakan untuk daerah panas atau dataran rendah ya. Nah itu kita harus menyesuaikan ya, jaraknya berapa itu sesuai sama MDPL nya ya, sama cuaca di daerah tertentu gitu. Karena daerah saya ini ya, ini tanpa pembayang, ini cuman khusus yang lahan saya ya. Kalau lahan orang-orang lain ya masih ada. Nah itu terserah dia gitu kan. Ini sudah tambah pembayang dan hasilnya juga berubah total ya. Tempat saya di MDPL 1200 nih ya. Jadi bagus ya kalau tambah pembayang. Dia tetap hijau, jadwal hijau pekat. Buahnya juga banyak ya. Soalnya matahari itu langsung dia menyinari ya. Beda kalau ada pembayang, nanti daunnya muda, matahari nggak masuk. Nah, menghambat ibaratnya fotosintesis. Nah gitu. Dan juga agak lama nanti ya, kopi itu merah agak lama, tua dan merah itu lama kalau banyak pembayang ya. Nah kalau nggak ada pembayang cepat itu gitu. Karena daerah kita juga ini daerah dingin, jadi memang agak lama penuaan pohon kopi ya, buah kopi, apalagi merahnya ya, masaknya juga lama. Makanya di sini daerah kita itu jeda waktu 1 bulan ya baru petikan kedua. Jadi tiap bulan dia baru petik, nah gitu, karena agak lambat. Nah kebetulan itu ya, tetangga juga ada, cuman dia masih pakai pembayang. Nah jadi itu terserah mereka ya. Cuman setelah dia sering kesini karena itu masih sanak famili, nah dia melihat perkembangannya, nah, dia mulai mengurangi. Nah itu sudah ada ya yang kering bagian sana, dan atas juga ada. Mulai dia setelah dia melihat hasilnya agak mending lah, nah, mulai dia mengurangi ya pembayangnya. Jadi ibarat kita bahasa Jawa ini diteres gitu. Nah kalau yang kita sudah nggak ada ya, walaupun ada tuh 1-2 persiapan untuk bikin pondok di bawah. Nah jadi intinya gitu ya, pembayang itu harusnya dipergunakan di dataran rendah atau NDPL rendah gitu kan, sekitar 500 ke bawah ya. Nah cuman harus menyesuaikan ya, misalnya tiap MDPL segini jarak tanamnya segini, MDPL segini jaraknya segini ya gitu ya. Nah intinya berarti pembayang ini bukan tren gitu. Nah jadi nanti kalau buat teman-teman yang melihat di YouTube atau di konten kreator lain, itu banyak pohon kopi yang tanpa pembayang, nah itu bukan tren. Jadi jangan ikut-ikutan dulu, disimak dulu, ditanya dulu MDPL berapa gitu kan. Kalau MDPL-nya sama, nah mungkin bisa diterapkan gitu. Kalau MDPL-nya berbeda, nah itu usahakan jangan diterapkan, disaring dulu gitu. Karena nanti kalau kita main ikut-ikutan, nah nanti akibatnya fatal ya. Misalnya daerah kita daerah panas, melihat postingan teman atau siapa gitu kan, dataran tinggi tanpa pembayang, tapi kita ngikut juga tanpa pembayang. Nah akhirnya daun kopi kita trek kuning gitu, gagal panen, pembuahan juga kurang gitu. Nah jadi intinya gitu ya, pokoknya pembayang ini bukan tren, dia menyesuaikan. Nah kalau untuk daerah panas itu sebenarnya ya wajib ya, cuman tergantung jaraknya, karena itu untuk memenuhi unsur nitronya juga ya, karena dia akan dingin gitu kan. Oke, jadi begitu. Makanya jarak tanam pembayang harus disesuaikan sesuai daerahnya, supaya matahari juga tetap masuk ya, untuk apa namanya, proses fotosintesis gitu ya. Kalau untuk bahasa ininya ya, fotosintesis. Kalau untuk bahasa awamnya kita ya untuk menyinari daun lah, untuk menyinari daun atau untuk menyinari buah supaya cepat tua.
Nah, kalau untuk bahasa biologinya ya untuk fotosintesis. Nah, jadi gitu. Oke, jadi intinya gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.